What's up my friend? Welcome back again with me para bloggers, gengs. Jadi di sini gue mau unjukin kepada kalian settingan indukan fancy Cooper ya. Ini berdasarkan pengalaman gue dan referensi gue dari channel-channel orang gitu ya. Kalau referensi itu kalau belum dipraktekin sama gue sendiri, jadi belum yakin lah, gue pasti gue praktekin gitu kan, dan gue coba-coba settingan indukan yang paling bagus menurut gue, dan hasilnya insya Allah 70% bermutasi gitu ya. 70% itu botak-botak merah fancy Cooper lah keluar gitu ya. Oke, sebelum nonton videonya ada baiknya kalian nonton intro dulu. Oke gengs, jadi sekarang kita mau membahas tentang settingan indukan fancy Cooper redhead ya, yang insya Allah 70% si ikan cupang bakal jadi gitu. 70% ikan cupang yang di setting indukannya seperti ini insya Allah 70% itu jadi, sisanya pasti ada lah. Kalau misalkan basgal atau selo itu bisa dihitung lah, nggak terlalu banyak gitu ya, rata-rata mutasi semua. Nah, settingannya seperti apa? Nah, kita lihat dari jantannya dulu ya. Jantannya itu kita harus pakai, mau kalian mau jantan yang clean body berwarna. Nah, ini tuh kalau yang purpose yang seperti ini jantannya nih, ini gua ada sedikit arminya ya, dan gue udah nyoba juga ada jantannya, coba jantannya lagi jaga burayak, jadi gue nggak bisa contohin yang ada sedikit arminya. Nggak apa-apa, sama aja, yang penting si jantannya itu dia itu berdominan warnanya itu dominan gitu ya, keluar warna gitu ya. Dia tuh nggak sedikit, nggak ada selo gitu ya. Jantan itu full warna gitu ya, warnanya full. Bodinya juga, body Coopernya itu clean gitu ya. Boleh clean boleh, atau mau ada arminya seperti ini boleh. Pokoknya bodinya tuh seperti ini. Kalian bisa cek si jantanannya seperti ini. Ini udah gue praktekin, gue udah eksperimen berapa kali gue ngawinin ikan cupang ya. Nah gitu kan, jantanannya itu mau seperti apa juga bagus gitu. Mau jantanannya juga kita ntar bahas deh terakhir ya. Pokoknya jantannya seperti ini, ntar gue bahas terakhir jantan atau betinanya seperti apa, hasilnya akan seperti apa gitu ya. Nah ini kalau misalkan jantannya itu harus kayak gini ya. Contohnya nih, ini tuh full warna, nggak ada selo, terus clean lah ya. Badannya itu, Coopernya itu harus nutupin ininya ya, badannya itu harus nutupin seperti ini. Boleh nutupin, boleh enggak juga, sama boleh gitu. Gue udah pernah nyoba juga. Pokoknya dia tuh harus bener-bener keluar warna. Ingat ya, keluar warna kayak gini nih, red gini, itu jantannya ya. Jadi si jantannya itu bener-bener keluar warna, ibaratkan redhead kayak gini lah ya nih. Terus kedua, kalian harus cek juga sih kayak dasi, dorsal, anal, caudal kayak gitu-gitulah, formnya itu harus bener-bener bagus lah. Soalnya kan kita mau nurunin anakan yang bagus juga kan. Nah, setelah kita cek jantannya, kalian bisa lihat, kita cek betinaannya ya. Nah, jantannya kita angkat dulu bentar. Nah, ini settingan yang 70% ya. 70% insya Allah kalau kalian ngikutin gitu ya, ini ikan cupang 70% bakal botak merah semua rata-rata ya. Dan gua udah ngebuktiin hampir 8 kali gua breeding dan hasilnya sama gitu. Nah,
sedikit ini ya, bocoran aja ini. Nah ini betinanya nih, set. Jadi betinanya itu clean, di bodinya itu clean, tapi di sisi kepalanya itu dia itu agak sedikit ke kuning merah pudar, ngerti nggak sih? Di botak-botaknya itu merah pudar nih, kayak gini lah nih. Ini betinanya nih, di sini tuh dia warnanya merah pudar. Kalau gua bilang sih sedikit selo, jadi enggak selo enggak gitu. Nah ini settingannya seperti ini, si betinanya itu settingannya harus seperti ini. Nah insya Allah yang gua jadiin si betinanya itu settingannya seperti ini, hasilnya 70% botak merah ya kan. Nah kalau misalkan kalian tadi settingin indukannya si jantannya warna full warna, terus si betinaannya full warna merah juga, terus clean sama clean lah, clean red head, insya Allah. Dan itu hasilnya hanya 20% yang botak ini ya. Nah ya 20% yang botak, dan gue udah nyoba juga 20% yang botak seperti itu. Terus bang kalau lu ngomong doang buktinya nggak ada. Oke, ntar gua kalian ntar cek lah video burayaknya ya, hasil burayaknya yang udah umur 2 bulan atau 3 udah umur 3 bulanan lah, udah umur 3 bulanan itu udah boleh botak-botak. Yang settingannya seperti ini ya, ini betinanya, ini betinanya tuh harus kayak gini, harus mirip gini lah, kan kayak sisiknya tuh kan clean, sisiknya clean, nggak apa-apa sih sebenarnya sisik. Kalau sisik sih kalau yang kupernya mah, cuman yang jadi permasalahan itu di warna ininya nih, di warna kepalanya itu harus merah pudar. Ini tuh kayak sedikit kuning, oren gitulah, oren merah pudar. Jadi si betinanya itu seperti ini nih. Pokoknya kalian cek kayak gini nih betinanya. Kalau nyari ke ini tuh sebenarnya ikan rejekan lah, ikan yang nggak keluar warna kayak gini tuh ikan rejekan yang orang-orang pada nggak suka. Tapi kalau buat breeder yang menghasilkan warna yang bagus, itu settingan seperti ini. Gua udah nyoba gitu guys, udah nyoba dan hasilnya mantep. Kenapa gua sharing karena gua tuh udah nyoba dari misal selo settingan kayak gini sama kayak gini, hasilnya itu lumayan sih. Kalau selo sama selo tuh, settingan selo sama selo banyakannya basegel. Kalau settingannya basegel sama selo itu 50% lah, 50% botak lah, 50% keluar warna. Itu kalau basegel ya. Gue juga heran juga sih, gue udah ngawinin basegel sama basegel itu sekitar 4 pasang gitu, buat 4 ekor 4 pasang, hasilnya sama, hampir 50% lah yang jadi botaknya. Nah settingan yang ini yang gue tunjukin barusan itu 70% lebih banyak dari yang si basegel gitu kan, padahal ikan rejekan gitu kan. Nah kalau misalkan bang gue balik deh jantanannya yang sama betinannya yang begini, balik misalkan betinannya yang full, jantanannya yang kayak gini, bisa juga itu hasil 70% juga sama. Cuman biasa kalau misalkan dibalik itu, kebanyakan ikan cupang itu yang rejectnya itu dia di basegel, dia banyaknya jadi basegel. Kalau dibalik terus kalau misalkan clean body warna full dua-duanya, saya udah sebutin yang jadi botak itu sekitar 20%, 10% lah. Soalnya gue udah praktek juga, itu hasilnya parah lah.
menurut gua yang jadi itu cuma 20, dan itu dari 6 pasang kuat breeding. Pokoknya parah-parah ada hancur, pokoknya banyaknya basegel sama selo doang, nggak ada yang ini. Paling ada beberapa lah, bisa dihitung jari kok, 10 atau 20% lah ya menurut gua ya. Tapi ini settingan indukan yang secara langsung gua praktekin juga gitu kan. Terus secara langsung juga apa sih namanya, gua eksperimen gitu ya, eksperimen untuk mencari settingan indukan yang menghasilkan burayak jadi itu seperti apa. Karena rata-rata banyak channel yang settingan indukan kayak gini gitu kan. Kalau belum prakteknya kita nggak akan tahu gitu kan. Nah, gua nyoba sendiri dan hasil dari ternak di farm gua sendiri gitu ya. Jadi ini anakan-anakan yang hasil dari ternakan gua sendiri lah gitu ya. Setting semuanya itu yang gua eksperimen itu sama satu indukan juga. Jadi hasilnya juga yang paling bagus itu yang settingan yang ini, yang pertama ini menurut gua. Jadi kalian nggak bisa kalian samain juga ya settingan indukannya sama jenis lain. Ini hanya untuk fancy Cooper, nggak tahu deh settingan indukan yang lain, masih eksperimen sih gua eksperimen. Kalau settingan indukan yang lain, ini hanya settingan indukan fancy Cooper gitu ya. Terus apa sih namanya, kalau kalian misalkan pengen ngikutin teknik ini, boleh ngikutin teknik ini, boleh nggak diikutin juga nggak apa-apa, karena setiap orang atau setiap peternak atau setiap yang mau ngawinin ikan cupang itu kan beda-beda ya. Nah gitu, bebas sih, terserah itu mah. Saya mah cuma ngasih informasi saja gitu kan, settingan indukan yang bagus buat burayak ikan cupang yang hasilnya maksimal 70% itu menurut gua udah maksimal banget lah kayaknya sih ya. Nggak tahu gua kalau misalkan ada yang sampai 100% gitu jadi botak semua, nggak mungkin gitu. Rata-rata sih segitu, biasanya suka ada lah nyelip selo atau basegel yang kayak gitu. Kalau kalian misalkan, aduh bang, gua nggak dapet ikan kayak gini, dapetnya ikan basegel sama selo. Ikan basegel sama selo juga bagus, ikan basegel sama selo juga bagus, yang jadinya hampir 50%. Terus selo sama selo bang, oke, ikan selo sama selo juga, ikan selo fancy Cooper ya, ingat ya, ikan selo sama selo ikan fancy Cooper juga settingannya itu lumayan, hampir 50%. Basegel selo 50%, basegel selo 50%, selo sama selo 50% juga. Jadi 50-50 lah. Kalau yang ngejar target, insya Allah di 50% cukup lah ya. Sisanya yang disebut rijikan sih enggak, cuma kita jualnya aja ke anak SD gitu kan, harga goceng ceban lah gitu, biar nggak terlalu capek kerja gitu kan, lumayan lah buat uang beras asik. Nah kayak gitu. Lu tahu dari mana ininya? Pasti banyak pertanyaan yang seperti itu sih. Lu tahu dari mana? So tahu di farm orang nggak kayak gitu settingannya, di farm ini kayak gitu, genetik kayak gini, genetik kayak gitu, bla 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 bla. Oke. Kalau gua jawab, gua setaunya itu tahu karena gua eksperimen ya. Kenapa sih gue eksperimen? Karena gue pengen tahu aja hasilnya seperti apa gitu. Mau gagal mau berhasil itu menurut gue sesuatu yang pelajaran atau ilmu lah yang buat gue ya gitu. Hasil dari itu pun kalau berhasil gue dapet ilmu, gagal gue dapet ilmu gitu kan. Setiap orang itu harus berani mencoba gitu kan. Kalau kalian nggak berani mencoba ya kapan kalian mau bisa taunya gitu kan. Karena nggak ada batasan lah, kalau ikan cupang tuh harus gini lah, harus gitu, nggak ada. Setiap orang beda-beda lah caranya. Kalau gua caranya seperti ini, mau ngikutin silakan, nggak ngikutin nggak apa-apa. Biasanya
peternak nggak jarang ngeluarin ikan-ikan yang kayak gini nih, yang kayak betina kayak gini tuh jarang banget. Kenapa? Karena si apa sih namanya, takut kebongkar settingannya. Biasa sih seperti itu. Soalnya gue udah nyoba kayak gini, dan gue main ke farm orang, gue lihat dia juga pakai settingan hampir mirip kayak gue, cuma agak beda-beda dikit. Seperti kalau gue kayak gini gitu ya. Dan kebetulan ini ya, yang penting kalian jangan sekali-kali ngawinin ikan cupang yang udah clean body, warna dua-duanya lagi, jantan betinanya. Wah, kayak kalau misalkan kayak gitu dua-duanya udah 20% tambah 10% hasilnya, percaya sama gua. Sisanya merijekan anak SD semua gitu kan, jualan anak SD. Kalau kalian ngejar target anak SD, main partaian jualan anak SD sih nggak apa-apa ya, yang ada aja, yang penting mah bisa breeding banyak ikannya, hasilnya banyak gitu kan. Tapi kalau kalian main kualitas atau main yang cepat perputarannya, ya itu yang harganya lumayan tinggi gitulah ibaratkan kan. Ya ini settingan di gua sih seperti ini. Kalau di channel orang lain beda lagi settingan yang nggak kita samain ya. Dan ini hasil praktek ikan cupang, hasil praktek budidaya ikan cupang di farmnya Cikotok Beta Beti. Kalau misalkan dibalik gitu, jantannya kayak gini, betinanya yang full, bisa juga. Udah gue udah nyoba 70% yang jadi kayak gitu ya. Sini cuma sedikit informasi, kita cek burayaknya yang hasilnya 70%. Kebetulan gua ada burayak yang mau disortir, kalian bisa cek lah, umur 3 bulan, warnanya udah lumayan azib banget gitu kan. Check it out. Jadi kita cek ikan cupang yang ketemu 70%, settingan indukan 70% ya. Ini gue record sore hari, kalian bisa lihat nih, tuh botak-botak semua rata-rata. Nah ya, saya ambil tuh botak-botak hampir gua bilang 70% tuh botak-botak. Jadi ini settingan indukan yang ini yang gua sebutin itu tuh settingan indukan seperti itu, dan ini gua dapat hasilnya seperti ini gitu ya. Kalau kalian mau ikutin settingan indukan yang gua, boleh, nggak diikutin juga nggak apa-apa. Beda, soalnya kan beda-beda breeder, beda-beda ini juga nih tuh, mulai mutasi tuh, mulai mutasi ke botak nih. Tapi dari settingan itu juga pasti kalian nemuin yang kayak gini nih tuh. Ada beberapa ekor lah, nggak banyak, ada beberapa ekor yang selo tuh, yang masih basegel. Tapi ini udah mulai itu selo basegel, mulai pecah warna ya tuh, udah mulai mau keluar warna botaknya gitu. Kalau misalkan udah selo gini, kalau gua sortir ikan nih, kalau udah selo gini, ini itu udah masukannya mana sih? Nah ini ikan tuh udah masukannya udah reject ya, udah nggak ada ini, apalagi ini clean banget nih. Nah kalau yang ini kan masih ada kupernya tuh di badannya, tetap ini udah masuknya ke rejectan. Tapi gua itu selalu nyari indukan yang kata ini ya, gua bakal sediain indukan yang enggak, maksudnya pada kupernya itu clean, palanya itu botak selo tapi masih ada warnanya sedikit gitu. Kayak mana ya, itu tuh pasti gue simpan buat indukan selanjutnya. Nih kayak ini nih selo nih ini kan masih kecil nih, kayak gini nih. Jadi dia tuh warnanya tuh nggak terlalu
strong di kepalanya, tapi dia ada warna merahnya ini. Aduh, susah banget ya, kecil masih lumayan nih. Nih tuh, ini betinaan ya, udah kelihatan dia tuh nggak terlalu strong warnanya. Terus kupernya itu kupernya itu clean. Ini pasti gue jadi indukan betina. Nah, indukan jantannya itu udah gue siapin. Nah, ini nih, ini indukan jantannya. Aduh, mana kau, jangan pergi kau, aduh. Nih, ini indukan jantannya tuh, oranye ya. Kalian mau orange head atau red head sama aja kata gua mana itu. Kalau kalian nyetak red head itu biasanya akan keluar orange head juga ya, biasanya setahu gua tuh. Kalau ini kan kupernya belum terlalu banyak gitu ya, tapi dia udah mulai botak dan warna merahnya tuh kayak Hellboy lah ya. Kayak Hellboy ini tuh. Dan ini ada yang unik dari ikan ini, itu ada yang keluar warna apa ya, kayak avatar vampir. Gua juga nggak tahu avatar vampir itu cetakan dari apa sama apa, cuma ini keluar nih no, kayak avatar vampir tuh. Aduh, mana ya tadi, mana ya. Jadi dia tuh benar-benar nggak ada kupernya, badannya hitam, sirip sama ininya itu warna merah gitu ya. Jadi kayak avatar vampir kalau kata orang gitu ya. Tadi mana ikannya ya? Cuma ada 1 ekor sama ada 1 ekor bonsai gitu. Itu nggak gua jual, nggak masuk kriteria juga. Cuma kalau ada yang mau nanya, kalau ada yang mau ngambil boleh. Nih, mulai mutasi botak tuh, red head nih tuh. Ini tuh udah mulai mutasi nih dari basel tuh. Kalau ikan-ikan kayak gini biasanya gua belum sortir, gua masih simpen di sini walau badannya ini, biar dia mutasi dulu maksimal. Kalau yang gua sortir biasanya yang udah kayak gini. Nih, mana sih yang kecil gini juga nih, udah kayak gini nih, udah mulai disortir nih, udah mulai, menurut gua udah pas lah dibotolin gitu. Nih, pokoknya mah kalau udah botak nih kayak gini nih tuh. Nih 2 ekor ini nih tuh, yang ini tuh udah gua sortirin biasanya tuh, udah botak-botak. Cuman belum gua sortirin, kenapa? Gua tadinya itu nunggu si yang hitam-hitam kayak gini nih, yang basel gini tuh pada mutasi gitu. Jadi biar rata lah itu. Pengen tahu juga hasil dari hasil dari genetik atau settingan indukannya gue itu kayak gimana gitu ya, kayak begitu. Ada ya yang kayak avatar vampir gitu. Gue sih lihat ada baru 1 ekor ya. Pokoknya kalau kalian setiap ngebreed itu pasti ada yang unik, ada yang warna yang unik gitu ya, yang beda dari yang lain, gak tau, melenceng gitulah, kayak anak tiri kayaknya itu beda sendiri gitu. Tapi menurut gue itu unik. Nah, ini kayak ini nih bonsai, ada 1 ekor nih. Ini tuh sebenarnya genetiknya cacat ya, tapi ini tuh masuknya selo. Cuma gue seneng aja gitu. Ntar kita bakal review nih ikan ini ya di soliter. Pas udah gue sortir, pasti gue sortir ini nih. Ini mah bakal jadi ikan koleksian gue, walau selo, tapi gue seneng aja gitu sama ikan ini. Beda lah sama ikan itu ya. Oke, mungkin juga sama settingannya, cuma masih kecil. Ini juga belum gua setting satu lagi ya, settingannya sama. Dan gua lagi praktekin ke si settingannya Nemokoi hasilnya kayak gimana gua belum tahu, karena Nemokoi itu mutasinya itu bertahap ya, banyak prosesnya lah, lama gitu. Oke, see you next time. Salam tabulokers, salam betapis, merah, namakan bos.